Hai sahabat pembelajar sekalian, kali ini bertemu dengan saya Gilang Ramadan yang akan membuat atau menyajikan video pembelajaran kelas rangkap atau PKR mode RPP 222. Bagaimana video pembelajaran tersebut? Kita cek berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya yang ada di sini sekarang. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang kita tidak bisa bertemu bertatap muka? Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi tata surya yang biasa kita pelajari bersama di kelas, tetapi untuk hari ini, untuk waktu ini kita tidak bisa melaksanakan pertemuan di dalam kelas, maka akan saya membuat video pembelajaran untuk materi tata surya. Oke, berikutnya saya ingin mengabsen siswa kelas 6 sekalian. Saya harap hari ini semuanya bisa hadir di dalam kelas online hari ini atau video pembelajaran hari ini. Kalau sudah full semuanya, maka kita lanjutkan ke salah satu siswa untuk memimpin doa. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Saya lanjut ke materi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi tata surya, di mana materi ini biasanya disampaikan di semester 2. Materi tata surya ini meliputi banyak hal. Yang pertama adalah anggota-anggota tata surya, anggota-anggota benda langit, anggota-anggota planet-planet yang ada di jagat raya ini. Tata surya itu biasanya dipelajari di kelas 6, di mana tujuan pembelajaran dari kita belajar tata surya adalah setelah membaca teks nanti yang akan saya sampaikan atau yang kalian perhatikan, dan juga melihat video pembelajaran yang akan saya putarkan nantinya pada kalian, kalian akan dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan, atau kalian semua dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran dengan percaya diri. Apa itu tata surya? Jadi tata surya itu adalah sebuah bentuk dari kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri dari planet, ada bintang, dan juga benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Materi tata surya ini bisa kalian perhatikan dengan lebih teliti lagi dan lebih banyak lagi materinya dalam video yang akan saya tayangkan seperti berikut ini. Setelah memperhatikan video pembelajaran yang saya sampaikan tadi kepada kalian semuanya, berikutnya saya akan memberikan lembar kerja pada kalian yang bisa kalian kerjakan secara individu, juga dikerjakan secara kelompok. Ya, nanti LK-nya akan saya berikan kepada kalian semuanya. Saya harap kalian mengerjakan dengan baik. LK-nya nanti akan bisa saya tampilkan di sini. Nanti akan saya berikan waktu kalian untuk berdiskusi. Untuk yang LK kelompok dan juga yang LK individu pun akan saya bagikan pada kalian untuk dikerjakan hari ini juga. Untuk berikutnya, setelah saya bagikan nanti, ya, setelah saya bagikan LK kepada kalian, kalian jangan ramai, kalian harus mengerjakan LK-nya. Sementara saya akan pindah ke kelas sebelah untuk menerangkan atau untuk mengajar kelas 5, ya, dimana dalam pembelajaran kelas rangkap saya harus merangkap 2 kelas, maka saya akan belajar atau mengajar ke sebelah. Oleh karena itu, kalian kerjakan LK kalian, tidak usah ramai, saya akan pergi ke kelas sebelah. Terima kasih. Ketua kelas tolong dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini saya, Pak Gilang, akan masuk di kelas kalian untuk mengajar pendidikan kelas rangkap, yaitu dengan materi IPS yang akan kalian pelajari, yaitu potensi geografis yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ke materi, saya akan cek kehadiran kalian semuanya. Saya akan absen kalian semuanya. Saya akan lihat absen kalian. Saya rasa di sini semuanya sudah masuk, ya. Bagus sekali. Saya tidak bisa melihat satu persatu karena kita memang belajar jarak jauh dengan cara online seperti itu, ya. Tapi yang jelas kalian sudah saya absen di sini. Absennya masuk semua.
Berikutnya salah satu dari kalian akan memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya bisa lancar dan terkendali. Silakan berdoa. Oke, pada materi IPS kali ini kita akan belajar tentang potensi geografis dari beberapa daerah di Indonesia yang kali ini akan diwakilkan oleh Pulau Jawa tentu saja ya. Tujuan dari kita belajar potensi geografis tersebut adalah satu, kalian atau siswa mampu menjelaskan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara global. Yang kedua adalah dengan membaca dan menulis kalian nantinya bisa menentukan kepulauan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Berikutnya akan saya sampaikan materi tentang potensi yang ada di Indonesia. Potensi strategis geografis Indonesia yang akan saya tampilkan di layar di depan kalian semuanya. Yang pertama, posisi strategis geografis Indonesia. Kenapa Indonesia dikatakan posisi strategis geografis Indonesia? Salah satu contoh pulau yang bisa kita jadikan patokan sebagai contoh potensi geografis pada negara kita adalah Pulau Madura, di mana di pulau tersebut banyak sekali kegiatan ekonomi yang bisa kita jadikan contoh sebagai potensi geografis maritim Indonesia. Apa saja yang ada di Pulau Madura? Yang pertama, kita bisa melihat banyak sekali di Madura tersebut banyak potensi seperti satu, ada kegiatan ekonomi yang menyangkut maritim di sana. Ada penambangan garam, ada penangkapan ikan, dan juga yang lainnya. Ada petani garam di sana yang sangat banyak sekali, dan juga ada petani ikan juga banyak, peternak ikan juga ada, dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa secara lengkap dibaca di materi dan dibaca juga di slide yang akan saya tampilkan di depan ini. Ya. Untuk berikutnya, untuk kalian semua akan saya berikan lembar kerja baik individu maupun kelompok yang akan kalian kerjakan nantinya dan akan dikumpulkan hari ini juga ya. Lembar kerja kalian akan saya tayangkan di depan nanti, yang kalian nantinya setiap anak, setiap siswa harus mengerjakan ya. Untuk kelompok kalian silakan bentuk sendiri kelompoknya ya secara mandiri. Untuk kelompok nanti bisa dibimbing sama ketua kelas. Untuk LK yang secara individu, kalian harus kerjakan secara mandiri. Nah, untuk sementara kalian membentuk kelompok dan saya akan membagikan LK, saya akan pergi ke kelas 6 untuk ngecek tadi, karena saya sudah memberikan tugas di kelas 6, saya akan ngecek tugas mereka. Ya, kalian tidak usah ramai, lakukan tugas dari saya. Berikutnya, kalian harus sudah selesai mengerjakan semua tugas yang saya berikan pada kalian. Oke? Oke, anak-anak sekalian, kalian sudah tadi mengerjakan LK baik secara individu maupun kelompok. Nanti LK yang secara individu, ketua kelas 6 akan mengumpulkan kepada saya, dan juga yang secara kelompok akan kita presentasikan di depan kelas ya. Nanti masing-masing satu kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Saya harap satu kelompok akan diwakili oleh satu peserta. Oke. Nanti kegiatannya bisa kita skip saja karena kita ini cuma simulasi ya, kita simulasi, dan LK individunya bisa dikumpulkan sekarang. Apakah sudah bisa dimengerti semuanya atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan semuanya tentang pembelajaran hari ini, kita tutup dengan kesimpulan, yaitu satu, kesimpulannya tata surya yang kita tahu terdiri dari beberapa benda langit yang ada di dalamnya ya. Dua, tata surya yang kita tempati saat ini adalah yang termasuk di dalam galaksi Milky Way atau Bima Sakti ya, di mana kita hidup di dalamnya di salah satu planet di tata surya Bima Sakti tersebut, yaitu planet Bumi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini di kelas 6.
nanti LK-nya bisa dikumpulkan. Saya akhiri sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian kelas 5 tadi sudah mengerjakan LK individu ya, juga LK secara kelompok. Nanti LK yang secara individu, lembar kerja yang secara individu kalian kumpulkan kembali kepada saya melalui ketua kelas 5, nanti dikumpulkan ke saya. Sedangkan untuk LK yang kelompok, nanti hasil dari diskusi kalian akan dipresentasikan di depan ya. Satu anggota nanti akan mewakili kelompoknya masing-masing ya untuk membacakan hasil dari presentasi tersebut. Dan kegiatan tersebut kita skip saja karena ini masih simulasi ya. Kita lewati kegiatan tersebut, dan kalau semua sudah menyelesaikan lembar kerja yang saya berikan tadi, maka pembelajaran hari ini di kelas 5 saya anggap sudah selesai dan akan saya tutup ya. Dengan kesimpulan yang pertama, potensi maritim yang ada di Indonesia sangat banyak sekali, jelas. Salah satu contohnya yang ada di Madura, kalian tadi bisa melihat banyak sekali yang bisa kita gali potensinya yang ada di sana ya, terutama untuk petani garam, untuk nelayan dan lain sebagainya. Baik, untuk pembelajaran hari ini di kelas 5 saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat pembelajar sekalian, itulah tadi video pembelajaran kelas rangkap dari saya mode 222. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Video ini saya lakukan dengan sengaja dan cuman simulasi. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk atensinya, untuk perhatiannya. Saya akhiri dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.